Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Irma Ginta, NIM 2214201075, kelas A3 Fakultas Keperawatan semester 7. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah keperawatan gerontik dengan dosen pengampu Nurse Misal Khairupan SKF MKes. Di Amerika Serikat, jumlah populasi lansia berusia 60 tahun atau lebih diperkirakan hampir mencapai 600 juta orang dan diproyeksikan menjadi 2 miliar pada tahun 2050. Pada saat itu, lansia akan melebihi jumlah populasi anak 0-14 tahun. Jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan sebesar 7,28%, pada tahun 2020 menjadi sebesar 11,34%. Faktanya, di Cina terdapat populasi lansia yang sebagian besar berusia lebih dari 100 tahun masih hidup dengan sehat dan sedikit sekali prevalensi kepikunannya. Menurut mereka, rahasia adalah menghindari makanan modern, banyak mengkonsumsi sayur dan buah, aktivitas fisik yang tinggi, sosialisasi dengan warga lain, serta hidup di tempat yang sangat bersih dan jauh dari polusi udara. Hal ini merupakan tantangan bagi kita semua untuk dapat mempertahankan kesehatan dan kemandirian para lansia agar tidak menjadi beban bagi dirinya sendiri maupun masyarakat. Kita masuk pada pendekatan. Menurut WHO 1982, pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menikmati hasil pembangunan. Yang kedua, masing-masing lansia mempunyai keunikan. Yang ketiga, lansia diusahakan mandiri dalam berbagai hal. Yang keempat, lansia turut memilih kebijakan. Yang kelima, memberikan perawatan di rumah. Yang keenam, pelayanan harus dicapai dengan mudah. Dan yang ketujuh, mendorong ikatan akrab antara kelompok atau generasi. Asas pendekatan dan jenis pelayanan kesehatan lansia. Asas menurut WHO 1991 adalah prinsip kemerdekaan partisipasi, keperawatan, pemenuhan diri, dan kehormatan. Asas yang dianut oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah meningkatnya mutu kehidupan lanjut usia, meningkatkan kesehatan, dan memperpanjang usia. Promotif. Upaya promotif merupakan proses advokasi kesehatan untuk meningkatkan dukungan klien, tenaga profesional, dan masyarakat terhadap praktik kesehatan yang positif menjadi norma-norma sosial. Kita masuk pada jenis pelayanan. Jenis pelayanan kesehatan terhadap lansia itu meliputi 5 upaya kesehatan. Yang pertama ada pengangkatan, yang kedua ada pencegahan, yang ketiga ada diagnosis dini dan pengobatan, yang keempat ada pembatasan kecacatan, dan yang kelima ada pemulihan. Menyampaikan pesan bahagia. B itu artinya berat badan berlebih dihindari. A itu atur makanan yang seimbang. H itu hindari faktor risiko penyakit jantung dan situasi yang menegangkan. A itu agar terus merasa berguna dengan mengembangkan kegiatan atau hobi yang bermanfaat. G itu gerak badan teratur dan sesuai kemampuan. I itu ikuti nasihat dokter dan perawat. A itu awali kesehatan dengan pemeriksaan secara berkala. Berikut ini ada 10 penyampaian perilaku yang baik pada lansia, baik perorangan maupun kelompok lansia. Yang pertama ada pendekatan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mau menerima keadaan sabar serta meningkatkan rasa percaya diri dengan melakukan kegiatan sesuai kemampuan. Menjalin hubungan yang teratur dengan keluarga dan sesama, olahraga ringan setiap hari, makan sedikit tetapi sering, memilih makanan yang sesuai, dan banyak minum air putih. Berhenti merokok dan minuman keras. Kembangkan hobi dan minat sesuai kemampuan. Tetap memelihara hubungan humoris dengan pasangan dan memeriksa kesehatan secara teratur. Kita masuk pada preventif. Mencakup pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Melakukan pencegahan primer meliputi pencegahan kesehatan pada lansia sehat, tidak ada penyakit, dan promosi kesehatan. Jenis pelayanan pencegahan primer adalah sebagai berikut. Konseling atau berhenti merokok dan minum beralkohol. Dukungan nutrisi, eksersis, kemampuan di dalam dan sekitar rumah, manajemen stres, dan penggunaan medikasi yang tepat. Berikut ini ada jenis pelayanan pencegahan tersier. Yang pertama,
mencegah berkembangnya gejala dan memfasilitasi rehabilitas dan membatasi ketidakmampuan akibat kondisi kronis. Yang kedua misalnya osteoporosis atau inkontinensia urin atau fekal. Yang ketiga mendukung usaha untuk mempertahankan kemampuan berfungsi. Yang keempat, melakukan pencegahan sekunder meliputi pemeriksaan terhadap penderita tanpa gejala hingga penderita yang mengidap faktor risiko, kontrol hipertensi, deteksi dan mengobati kanker, screening atau pemeriksaan rektal, mammogram, pap smear, gigi mulut, dan lain-lain. Dan yang kelima, melakukan pencegahan tersier dilakukan setelah terdapat gejala penyakit dan cacat. Pencegahan cacat bertambah dan ketergantungan serta perawatan terhadap tahap 1 perawatan di rumah sakit, yang kedua rehabilitas pasien rawat jalan, dan yang ketiga perawatan jangka panjang. Pemeriksaan fisik diagnostik seperti pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan pelvis dan rektum, gerakan sendi, kekuatan otot, penglihatan dan pendengaran dan lain-lain. Screening kesehatan meliputi berat dan tinggi badan, kolesterol dan tumor. Pemeriksaan status mental dan psikologis. Status mental terdiri atas pengkajian memori, perhatian orientasi, komunikasi, dan perilaku. Pemeriksaan status fungsi tubuh apakah mandiri, kurang mandiri, atau ketergantungan. Early diagnosis and prompt treatment. Diagnosis ini dapat dilakukan oleh lansia sendiri atau petugas profesional atau petugas institusi. Yang pertama, oleh lansia sendiri dengan melakukan tes diri, screening kesehatan, memanfaatkan kartu menuju kesehatan atau KMS lansia, memanfaatkan buku kesehatan pribadi atau BKP, serta penandatanganan kontrak kesehatan. Berikut oleh petugas profesional atau tim, pemeriksaan status fisik, wawancara masa lalu dan saat ini, obat yang dimakan atau minum, riwayat keluarga atau lingkungan sosial, kebiasaan merokok atau minum alkohol. Upaya rehabilitas penglihatan berkurang atau tidak bisa melihat. Upaya rehabilitas bagi lansia dengan keterbatasan pergerakan atau immobilisasi. Upaya rehabilitas bagi lansia dengan kebutuhan atau demensia. Dan yang terakhir ada rehabilitation. Yang pertama, pelaksana tim rehabilitas atau petugas medis, paramedik, dan non-paramedis. Yang kedua ada prinsip pertahankan kenyamanan lingkungan, istirahat dan aktivitas mobilisasi. Yang ketiga ada pertahankan kecukupan nutrisi. Yang keempat ada pertahankan fungsi pernafasan, dan yang kelima pertahankan fungsi pencernaan, saluran psikososial, dan komunikasi.